Halo teman-teman semuanya, saya Mei Yin Yang. Salam sehat, sukses, bahagia. Saya akan membahas tentang Feng Shui untuk kehidupan yang lebih baik. Apa itu Feng Shui? Dari kata harafiah angin dan air. Feng Shui yaitu seni memetakan aliran energi, mengukur arah dengan menggunakan kompas, memanfaatkan energi magnetik bumi, dan mengoptimalkan keadaan lingkungan di sekitar tempat tinggal kita. Banyak manfaat yang bisa kita peroleh dengan adanya Feng Shui, yaitu menarik energi positif ke dalam rumah, memberikan kesehatan yang optimal bagi seluruh penghuni rumah, dan juga meningkatkan keberuntungan, kebahagiaan, serta mendukung dan menunjang karir, relasi, rezeki, dan bisnis. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah meminimalkan dampak energi buruk dari lingkungan eksternal rumah kita. Ada faktor-faktor penting yang kita perlu perhatikan saat membeli properti, yaitu sejarah kafling tanah, faktor eksternal dan internal. Yang pertama kita bahas dulu sejarah kafling tanah. Ada baiknya kita menghindari membeli properti yang merupakan tempat bekas sekolah, rumah ibadah, penjara, kantor polisi, pemakaman, dan juga rumah potong hewan, karena sangat diyakini memiliki energi yang sangat buruk atau yin energi. Faktor eksternal kita lihat posisi gunung dan air, topografi, keadaan tanah, jalan lingkungan, dan bangunan di sekitarnya kita juga perlu perhatikan. Yang pertama, posisi gunung dan air. Letak gunung sangat mempengaruhi kesehatan manusia. Letak air sangat mempengaruhi kekayaan dan keuangan. Topografi, tinggi rendahnya permukaan tanah juga menentukan apakah kita memilih hunian di bukit, lembah, dataran tinggi, dataran rendah. Keadaan tanah itu sendiri kita lihat, apakah kualitas tanah yang baik, yang ada banyak vegetasi dan penghijauan, jelas lebih baik dibandingkan dengan keadaan tanah dan kualitas yang sangat tandus gersang dan tidak ada vegetasi. Jalan di lingkungan kita juga perlu perhatikan. Di sebuah perumahan atau komplek, misalnya kita perhatikan letak gerbang masuknya. Di apartemen juga sama. Pintu masuk, pintu unit, pintu apartemen akan mempengaruhi kualitas kita tinggal di daerah tersebut. Bangunan di sekitarnya juga ikut berpengaruh dalam pemilihan Feng Shui. Beberapa hal yang harus kita hindari, contohnya ada dua hal ini. Apakah ada bangunan yang sangat tinggi di depan kita, di depan rumah kita? Apakah ada instalasi listrik tekanan tinggi, sutet, yang akan berdampak memberikan energi buruk pada rumah kita? Ini hanya dua contoh saja. Nanti kita akan bahas panjang lebar di modul-modul yang berikutnya. Faktor internal juga wajib kita perhatikan. Yang terpenting adalah pintu masuk, kamar tidur, dapur, dan yang paling utama adalah arah hadap rumah itu sendiri. Arah hadap rumah, apakah menghadap ke selatan, utara, barat, timur? Pintu masuk rumah yang membawa energi terbaik ke dalam rumah dan mengedarkan ke seluruh rumah, apakah penempatannya sudah tepat? Kamar tidur yang memberikan energi pemulihan bagi kesehatan juga harus diletakkan di tempat yang terbaik. Begitu juga dengan dapur. Letak kompor sangat berpengaruh. Nah, teman-teman semua, itu hal-hal yang bisa kita pelajari dan pastinya akan lebih menarik lagi jika kita menggunakan Feng Shui untuk membuat kebahagiaan dan kenyamanan di rumah kita. Karena kebahagiaan sejati berawal dari rumah.
Terima kasih, salam sukses selalu dari saya.